ingin disampaikan, ingin dipertanyakan. Kali ini kita langsung bertemu dengan beliau Gus Aziz Jazuli yang cukup viral di media sosial. Dua pertanyaan saja, ya, dua pertanyaan. Silakan dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Apa yang tadi disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Dari bapak-bapak, silakan. Atau dari ibu-ibu ini, mak-mak ini penguasa dunia. Atau dari teman-teman PWI barangkali. Teman-teman yang berbaju hitam ini, semangat. Ya. Ayo Gus nanya Gus. Oh ini ada. Oke, monggo. Siap. Silakan langsung saja disampaikan dan langsung nanti dijawab. Siap. Iya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu pertanyaan dari kami, ada beberapa rumor bahwa akhir-akhir ini ada kalimat pemecah belah. Oh ya. Termasuk yang menjadi tujuan itu kami. Yeah. Dari PWILS bahwa itu merupakan pemecah belah. Padahal kami sedikit pun tidak ada terbersit untuk itu. Semua kita ingin semuanya bersatu dan kita ingin semuanya bersatu. Untuk itu mohon petunjuk dan cara dari Pak Kiai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf diperkenalkan dulu Pak dari Amin. Perkenalan nama dari mana? Nama saya Solihun Hadiat Masya dari Negara Payungkutan. Solihul ya. Langsung mawon ya. Terkait dengan ini yang dianggap sebagai Pemecah belah. Monggo Gus. Ya, matur suwun. Jadi pemecah belah ya. Jadi memang ada di waktu-waktu yang atau di tahun-tahun kemarin bahwa gerakan kita ini, gerakan penyadaran masyarakat, itu dianggap sebagai sebuah gerakan yang memecah belah umat. Nah, tentu ini adalah satu fitnah yang biasa disampaikan oleh orang-orang yang memang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Sumbantani, atau mereka ini merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau melihat dari sejarah, bagaimana NU, semenjak NU itu berdiri, sampai saat ini, kita melihat bahwasanya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, ternyata NU itu disusupi. Kemudian dianggap atau diklaim bahwa NU yang mendirikan NU itu adalah seorang Habib. Kemudian sejarah yang dibelokkan. Kemudian pembuatan dari makam-makam palsu. Kemudian ada sejarah-sejarah yang berkaitan dengan negara itu diklaim oleh mereka. Nah, ini adalah upaya pelurusan sebenarnya. Upaya pelurusan, upaya pencerahan, upaya pembebasan umat atau bangsa Indonesia dari segala macam upaya-upaya yang mengarah kepada penjajahan intelektual, penjajahan spiritual. Nah, sehingga tentu orang-orang yang berkepentingan di baliknya itu merasa terganggu. Sehingga karena mereka itu merasa terganggu, sehingga cara yang digunakan itu adalah melontarkan tuduhan pecah belah terhadap umat Islam. Ya, karena kalau kita telusuri bagaimana di sejarah NU sendiri, perjalanan NU dari masa ke masa, itu nggak ada kok. Misalkan dalam pendirian NU itu nggak ada yang katanya antara ulama
pribumi atau ulama NU dengan Habib itu saling mendukung. Enggak ada kayak gitu. Misalkan seperti yang contoh Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf yang saat dia statementnya itu dikutip oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendukung Nahdlatul Ulama. Tetapi pada faktanya gimana? 2 tahun ke depan atau 2 tahun berikutnya pada tahun 1928 Habib tersebut itu malah bikin Rabithah Alawiyah. Nah artinya ini kan pemecah gitu memang. Nah sehingga tuduhan-tuduhan tersebut itu kembali kepada diri mereka sendiri atau itu memang upaya karena sudah tidak atau karena kemaslahatannya atau kepentingannya itu terganggu oleh orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap publik, terhadap masyarakat. Itu hanya sekedar saja. Nah, kemudian juga ada tuduhan-tuduhan didanai. Kita didanai oleh siapa? Naga berapa itu? Kemudian ada dari Cina, segala macam. Nah itu saya rasa yang nuduh itu malah larinya ke sana itu. Artinya itu tidak terbukti dan justru pada faktanya itu malah kembali kepada yang nuduh itu sendiri. Nah sehingga memang apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan itu berdasarkan atas ilmiah pengetahuan. Ya misalkan tadi saat saya itu menyusun sebuah buku khurafat yang berisi 455 khurafat itu keterangan-keterangan yang ada dalam kitab mereka sendiri dan saya nggak bikin-bikin gitu. Nah apakah itu kemudian dianggap sebagai upaya pemecah belah umat kan enggak? Nah artinya itu adalah hanya sebuah fitnah belaka itu. Matur suwun. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan close atau langsung aja. Ya, sebelum sesi tanya berikutnya, barangkali dari Bapak Ibu Sewu, mudah banget Bu. Begini, mantan kalian di kuliah, satu sebelum Bu. Aduh. Kalau ini dari nanti makan bambu kuliah, Atos. Jadi kalau ini harus bambu kuliah, ini kuliah. Bismillah. Jadi beliau itu sedikit profil dari beliau itu masih sangat muda. Pribon? Kelahiran 89. 89 Bu, umurnya jenengan, tapi kayak ilmuwan itu loh lahir tahun tidak sama, jadi waktu ilmuwan itu banyak sama di sumur itu. Betul lah. Jadi beliau itu pernah ngaji di Dalwa itu. Di Dalwa, kalih di Hadramut. Dalwa itu di Indonesia, Al-Habib di Jawa Timur terakhir, kemudian beliau meneruskan perjalanan keilmuannya belajar di Arif di Universitas Al-Aqaf dan ini pun Habib Umar Habib Abdullah Baharun. Oke, berikutnya satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahir Asmawi, anggota PWILS Perjuangan Wali Sana Indonesia, Laskar Indonesia. Surah Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi ingkang saya tanyakan yang pertama terkait dengan solawat sing biasanya nanggung maulid sing tidur. Termasuk saya ini senang dengan solawat, termasuk solawat Yamani. Sallallahu ala tahal Yamani safil hatifi yaumil qiyamah. Salatullah wahal yamani safil haqi yaumil qiyamah safil haqi yaumil qiyamah. Yang pertama, selawat ini menurut saya Gus, apa sudah lurus apapun? Kalau tidak lurus, siapapun orang yang menyanyikan itu akan saya hentikan. Siap? Yang kedua kalinya terkait dengan selawat itu biasa saya lakukan Gus.
Setiap mau diciput nien, saya ini mantan Pak Lawi. Dua kalinya ada selawat yang penuh di Rasulillahi wal Badawi warijallu min bani. Dua saja bertahan kalau untuk diluruskan apabila itu kurang lurus. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa. Dan suaranya ternyata walaupun ini sudah nampaknya ya lebih dari 60 tahun ini ya. Suaranya asli, masih sangat muda. Oke, terima kasih. Langsung Ini langsung awal. Jadi ada satu sholawat, wonten satu sholawat ibu-ibu. Sholatullah ala tohal yamani. Semoga rahmat dan takdim Allah Ta'ala itu diberikan kepada Nabi Muhammad yang berasal dari Yaman. Nabi Muhammad itu dari mana? Dari Hijaz, dari Mekah ya, dari Mekah, dari Madinah. Kelahiran Mekah, wafat di Madinah. Al-Hijazi atau Al-Makki dan Al-Madani. Jadi ada satu sholawat yang ada di dalam Maulid Simtuduror dengan redaksi Sholatullahi ala tohal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah, yang tadi terjemahnya sedikit ada. Nah tentu ini sebenarnya adalah sebuah sholawat yang penisbatannya salah, redaksinya salah. Masa iya Nabi Muhammad itu adalah orang Yaman? Alasannya begini katanya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki salah satu leluhur, yaitu istri dari Nabi Ismail alaihi salatu wassalam itu konon katanya dari suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Nah sehingga di situ dikatakan Sholatullahi ala tohal yamani. Nah, kalau memang itu boleh untuk digunakan, bahwa Rasulullah itu adalah al-Yamani, orang Yaman, maka kita pun juga bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah al-Misri, dari Mesir. Kenapa? Karena istri dari Nabi Ibrahim atau ibu dari Nabi Ismail itu Siti Hajar yang berasal dari Mesir. Tapi masa ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu asalnya dari Mesir? Wonten apa mboten, Bu? Wonten. Rasulullah dari Yaman. Wonten apa mboten, Bu? Wonten. Nah, berarti itu adalah sebuah kesalahan yang ingin dipoles seolah-olah itu benar dengan alasan yang tidak logis. Kalau memang tadi yang seperti saya jelaskan di awal bahwa Rasulullah itu bisa dikatakan dari Yaman. Karena apa? Alasannya adalah istrinya Nabi Ismail itu dari Yaman. Maka kita juga sah untuk mengatakan Rasulullah dari Mesir juga. Tadi kan nggak kita benarkan. Artinya dua narasi tersebut, dua redaksi tersebut itu salah, nggak bisa dibenarkan itu. Nah artinya untuk Sholatullahi ala tohal yamani itu adalah sebuah narasi yang salah, tidak sesuai dengan data sejarah. Karena memang tujuannya itu adalah untuk mengglorifikasi, membesar-besarkan Yaman supaya Yaman itu selalu naik terus gitu. Bahkan agar Yaman itu kemuliaannya diakui, sehingga sholawatan juga itu harus ada Yamannya. Nah, ini kan parah gitu. Artinya itu yang harus diluruskan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah bi Rasulillahi wal Badawi warijalin min Bani Alawi. Ini yang bikin siapa ya? Balawi. Nah, jadi itu kebiasaannya. Jadi dari kalangan Balawi itu terbiasa untuk membuat syair-syair, untuk membuat syair-syair yang isinya itu membawa tokoh lain, yaitu misalkan Syekh atau Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Nah, kemudian disandingkan dengan Ba'lawi. Artinya Ba'lawi itu para habaib. Nah, sehingga seolah-olah mereka itu dengan tarikat yang lain, dengan tokoh yang lain itu benar. Nah, padahal kalau kita lihat, telusuri dari sejarah-sejarah leluhur mereka, yang konon katanya adalah para aulia, para tokoh-tokoh besar, para imam dan seterusnya, ternyata ya tidak terkonfirmasi. Karena memang kesejarahan mereka itu mulai dari
abad ke-9 Hijriah yang sengaja dibesar-besarkan. Nah, artinya kalau memang sairan-sairan yang selalu menyebutkan Ba'lawi, puji-pujian terhadap mereka, ya saya rasa itu nggak perlulah untuk bacakan atau kumandangkan atau disebarkan. Karena justru kalau di tradisi-tradisi kita terdahulu, bacaan maulid itu kan biasanya pakai maulid barzanji, maulid dibai. Nah, cuman karena adanya Habib ini, ya dua maulid ini digeser sehingga nanti supaya masyarakat itu semua mengenal bahwa maulid yang seharusnya dibaca itu adalah Habib. Ya, tujuannya seperti itu, untuk menggeserkan tradisi dan budaya kita di masa lalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih kepada semuanya. Dan mari kita doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. Atina mahabbataka wa ridhaka ma'rifataka. Atina bihalalika an haramika wa bina fadlika man siwa. Rabbi zidna bi faratil hubbi tahayran wa raham asyallah wa qad sa'ran wa min qulubina mahabbata ghairik. Allahumma ijma' bainana wa bainaka wa hul bainana wa baina ghairika. Allahumma ijma' bainana wa bainaka wa hul bainana wa baina ghairika. Allahumma ijma' bainana wa bainaka wa hul bainana wa baina ghairika. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.